Malam itu suasana rumah besar berpagar tinggi milik seorang jenderal polisi dipenuhi cahaya lampu taman yang berkilauan. Suasana mewah itu kontras dengan sosok seorang pemuda berambut pirang acak-acakan, jaket kulit sobek di sana-sini, dan sepatu butut yang sudah kehilangan warnanya. Dialah Raka, seorang anak pang jalanan yang hidup dari ngamen di perempatan jalan. Dengan nekat, ia berdiri di depan pagar megah itu sambil menggenggam sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana yang ia beli dari hasil menabung selama berbulan-bulan. Hatinya berdebar keras, namun tekadnya sudah bulat. Ia ingin melamar gadis pujaan hatinya, Putri, anak dari jenderal polisi terkenal yang ia kenal secara tidak sengaja di sebuah taman kota 3 bulan lalu. Raka mengetuk pintu pagar. Satpam rumah menatapnya dengan curiga, bahkan hampir menutup pintu pagar, namun saat Putri keluar dengan gaun santai, gadis itu langsung mengenali Raka dan menahan satpam agar tidak mengusirnya. "Biarkan dia masuk," kata Putri dengan suara tegas, meski wajahnya memerah menahan gugup. Ayahnya, Jenderal Bima, sedang duduk di ruang tamu ditemani istrinya. Saat Raka melangkah masuk, suasana langsung hening. Sang jenderal menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, ekspresi wajahnya seolah tidak percaya anak jalanan bau rokok dan penuh tato itu berani datang ke rumahnya. Raka meraih napas panjang, lalu maju ke depan. Ia berlutut, membuka kotak cincin murahan itu, dan dengan suara bergetar ia berkata, "Pak, Bu, saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Putri. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya janji akan menjaga dan membahagiakannya dengan sepenuh jiwa." Seketika ruangan itu meledak dengan suara tawa menghina. Sang jenderal berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah bercampur ejekan. "Kamu bilang apa? Melamar anakku? Kamu pikir anak jenderal pantas dinikahi anak jalanan bau keringat sepertimu?" bentaknya. Ibu Putri ikut menimpali dengan nada meremehkan. "Lihat dirimu. Rambutmu seperti sapu, bajumu lusuh, sepatumu hampir putus. Kamu tidak pantas bahkan untuk masuk halaman rumah ini, apalagi bicara soal menikah." Putri yang sedari tadi menunduk tidak berani bicara, hanya bisa menggenggam erat tangannya sendiri sambil menahan air mata. Raka menatap semua hinaan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Namun ia tetap mencoba tegar. "Saya memang miskin, tapi cinta saya pada Putri tulus. Saya berani bersumpah, saya tidak akan menyakitinya, saya akan bekerja keras demi dia," katanya dengan suara bergetar. Namun belum sempat ia melanjutkan, sang jenderal langsung berteriak, "Cukup! Satpam! Usir anak jalanan ini dari rumahku sekarang juga. Kalau perlu, seret dia keluar." 2 orang satpam langsung menghampiri Raka dan menarik lengannya kasar. Kotak cincin itu terjatuh ke lantai, cincin sederhana yang Raka perjuangkan dengan keringatnya kini menggelinding di lantai marmer mewah, seakan ikut dihina. Putri ingin berlari mengambil cincin itu, namun ibunya menahan tangannya. "Biarkan. Cincin murahan seperti itu tidak pantas disentuh oleh anakku," kata ibunya dengan dingin. Raka terlempar keluar pagar rumah. Wajahnya lebam karena sempat dipukul satpam. Ia terduduk di aspal, menatap rumah besar itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya hancur, namun tekadnya semakin membara. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Baiklah, kalian hina aku sekarang. Tapi ingat, aku akan buktikan bahwa aku bukan sampah seperti yang kalian kira." Sementara itu, di dalam rumah, Putri menangis diam-diam di kamarnya.
Ia memang mencintai Raka meski keluarganya menentang habis-habisan. Kenangan tentang Raka yang pernah menolongnya saat dompetnya dicopet di taman kota 3 bulan lalu terus terputar di kepalanya. Andai saat itu Raka tidak mengejar pencopet dengan nyawanya sendiri, mungkin ia tidak akan mengenal sisi tulus seorang anak pang yang dianggap sampah masyarakat itu. Namun sekarang, hubungan mereka seolah mustahil, karena tembok besar bernama harga diri keluarga sudah memisahkan mereka. Malam itu, Raka berjalan gontai di jalanan gelap, wajahnya masih terasa sakit. Tapi di balik luka itu, hatinya menyimpan tekad yang lebih keras dari baja. Ia bersumpah dalam hatinya, dalam waktu dekat ia akan mengubah nasibnya. Dan saat ia kembali, semua orang yang meremehkannya akan terkejut. 3 hari setelah peristiwa memalukan itu, Raka masih teringat jelas bagaimana dirinya dihina, dipukul, bahkan dilempar keluar rumah oleh satpam keluarga Putri. Luka di wajahnya sudah mulai membaik, tapi luka di hatinya jauh lebih perih. Malam-malamnya dipenuhi bayangan tawa menghina sang jenderal dan istrinya, juga tatapan penuh air mata dari Putri. Aku harus berubah, gumam Raka sambil menatap langit malam di bawah jembatan tempat biasa ia tidur bersama teman-teman pang lainnya. Ia sadar, dengan penampilan dan hidupnya sekarang, ia tak akan pernah dianggap layak. Maka ia mulai melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Esok harinya, Raka meninggalkan dunia jalanan. Ia meminta izin kepada teman-teman pungnya untuk pergi merantau. Mereka sempat terkejut, bahkan menertawakan keputusan itu. Lu kira gampang jadi orang sukses? Lu kan cuma bisa ngamen, ujar salah satu temannya. Tapi Raka tetap tersenyum. Justru itu, gue bakal buktiin ke semua orang, termasuk ke diri gue sendiri, kalau gue bisa. Dengan sisa uang tabungan yang masih ada, ia berangkat ke sebuah bengkel motor milik seorang kawan lama ayahnya yang pernah ia dengar cerita. Di sana, ia meminta pekerjaan apa saja, bahkan hanya jadi tukang bersih-bersih. Pemilik bengkel, Pak Surya, awalnya ragu, namun setelah melihat kesungguhan mata Raka, ia memberi kesempatan. Hari-hari Raka berubah total. Rambut mohawknya ia potong habis, pakaiannya ia ganti dengan seragam bengkel sederhana. Tangannya yang dulu hanya tahu memetik gitar di jalanan, kini penuh dengan oli dan keringat. Dari pagi sampai malam ia bekerja tanpa kenal lelah, memperbaiki motor, belajar mesin, bahkan diam-diam membaca buku tentang bisnis dan manajemen bengkel. Raka bekerja seperti orang yang sedang dikejar waktu. "Kenapa kamu begitu keras, Nak?" tanya Pak Surya suatu malam saat melihat Raka masih membersihkan mesin motor meski bengkel sudah tutup. Raka menatap lantai, lalu berkata lirih, "Saya ingin membuktikan, Pak. Saya ingin buktikan kalau anak jalanan pun bisa punya masa depan. Ada orang-orang yang sudah meremehkan saya, dan saya ingin suatu saat mereka menundukkan kepala." Pak Surya hanya tersenyum, lalu menepuk bahu Raka. "Kalau hatimu tulus, jalanmu akan terbuka. Jangan lupa, rezeki itu datang bukan cuma dari kerja keras, tapi juga dari doa." Kata-kata itu semakin membakar semangat Raka. 2 bulan berlalu, perubahan besar terjadi. Bengkel tempatnya bekerja semakin ramai karena Raka punya ide baru. Ia memodifikasi motor-motor tua menjadi lebih modern dan stylish, lalu mempromosikannya lewat media sosial. Tak disangka, ide itu meledak. Banyak anak muda datang ke bengkel untuk meminta Raka membuatkan modifikasi motor. Dalam sekejap, bengkel kecil itu berubah menjadi bengkel besar dengan penghasilan berlipat.
Pak Surya yang awalnya hanya pemilik bengkel sederhana, kini menjadikan Raka tangan kanannya. Bahkan ia berniat memberi Raka saham dari usahanya sebagai bentuk terima kasih. Mulai sekarang, kamu bukan lagi karyawan, tapi partner saya, ucap Pak Surya sambil menyerahkan dokumen kerjasama. Raka hampir tak percaya. Dari anak pang yang tak punya apa-apa, kini ia berdiri sejajar dengan pengusaha bengkel terkenal. Tapi di balik semua kesuksesan itu, ada satu hal yang tak pernah ia lupakan, Putri. Ia masih sering menatap cincin sederhana yang dulu terlempar di halaman rumah sang jenderal. Untungnya, malam setelah ia diusir, ia sempat kembali diam-diam dan menemukan cincin itu tergeletak di dekat got. Cincin berkarat itu kini selalu ia bawa sebagai pengingat bahwa perjuangannya belum selesai. Sementara itu, di rumah jenderal, Putri semakin tertekan. Ayahnya berniat menjodohkannya dengan anak pejabat tinggi yang kaya raya. Putri berusaha menolak, tapi setiap kali ia bicara, ayahnya selalu berkata, "Kamu harus menikah dengan orang yang bisa menjaga nama baik keluarga, bukan dengan sampah jalanan itu." Putri hanya bisa menangis di kamarnya. Hatinya tetap terpaut pada Raka, meski mereka sudah tak pernah bertemu lagi. Hingga suatu malam, saat Putri sedang membuka media sosial, matanya terbelalak. Ia melihat video viral tentang seorang pemuda sederhana yang berhasil mengubah bengkel kecil menjadi usaha besar dengan ide modifikasi motor. Pemuda itu tak lain adalah Raka. Dengan rambut rapi, pakaian bersih, dan senyum percaya diri, Raka terlihat jauh berbeda dari anak pang yang ia kenal dulu. Hati Putri bergetar. "Raka, kamu benar-benar berubah," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Namun kabar itu juga sampai ke telinga sang jenderal. Awalnya ia tidak terlalu peduli, tapi saat rekan-rekan sesama pejabat mulai membicarakan nama Raka, bahkan ada yang memuji kecerdikan pemuda itu, hatinya mulai terusik. Tidak mungkin, itu anak jalanan yang dulu kusir, gumam Jenderal Bima. Meski begitu, rasa sombongnya membuat ia tetap meremehkan. "Ah, paling cuma keberuntungan. Anak seperti dia tak mungkin bisa bertahan lama," ujarnya dengan sinis. Ia tak tahu bahwa takdir sudah mulai menyiapkan kejutan yang akan membuat seluruh keluarganya tercengang. Hari itu rumah besar sang jenderal dipenuhi tamu undangan penting. Acara lamaran megah sedang berlangsung, karena Putri akan diperkenalkan dengan calon suaminya, anak seorang pejabat tinggi yang kaya raya. Ruangan dihiasi bunga mewah, makanan berlimpah, dan para tamu berpakaian glamor. Namun di balik semua kemewahan itu, Putri duduk dengan wajah murung. Hatinya hancur karena ia dipaksa menerima perjodohan, sementara bayangan Raka tak pernah lepas dari pikirannya. Ia sempat diam-diam menulis pesan untuk Raka, tapi tak pernah berani mengirimkannya. Sementara itu, di luar rumah, suasana berbeda. Puluhan motor modifikasi dengan desain unik berjejer rapi, menarik perhatian warga sekitar. Orang-orang bertanya-tanya, siapa gerangan yang datang dengan iring-iringan motor seperti itu? Dari tengah barisan, turunlah seorang pemuda berjas hitam sederhana, rambutnya rapi, wajahnya gagah, dan langkahnya penuh percaya diri. Dia adalah Raka. Dalam waktu 3 bulan, ia berhasil menjelma dari anak pang jalanan menjadi pengusaha muda sukses. Bersama Pak Surya dan tim bengkelnya, ia datang bukan untuk sekadar menghadiri pesta, tapi untuk menunjukkan sesuatu yang selama ini diragukan keluarga jenderal. Satpam rumah terperangah. Mereka masih ingat jelas 3 bulan lalu, pemuda ini dilempar keluar seperti sampah. Kini,
Aura yang dibawanya berbeda, penuh wibawa. "Saya datang ingin bicara baik-baik dengan Jenderal Bima," kata Raka dengan tenang. Satpam itu ragu, namun sebelum sempat menolak, suara riuh dari dalam terdengar. Tamu-tamu mulai keluar, penasaran dengan iring-iringan motor mewah itu. "Itu kan Raka, pengusaha bengkel yang viral di media sosial," bisik salah satu tamu. "Hebat sekali dia, masih muda tapi sudah sukses begitu." Suara-suara kagum itu semakin membuat wajah Satpam pucat. Akhirnya, Jenderal Bima sendiri keluar bersama istrinya. Saat melihat Raka, wajahnya langsung berubah. "Kamu lagi? Apalagi yang kamu mau di sini?" bentaknya. Raka tersenyum tenang. "Saya datang bukan untuk membuat keributan, Pak. Saya datang untuk menepati janji saya. 3 bulan lalu saya diusir, dihina, disebut sampah. Tapi hari ini, saya kembali untuk melamar Putri, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan kerja keras dan bukti nyata." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Raka. Para tamu mulai berbisik-bisik, sebagian besar sudah tahu reputasi Raka sebagai pengusaha muda yang mengubah bengkel kecil menjadi bisnis besar. Bahkan ada pejabat yang diam-diam kagum pada keberanian dan kecerdikan pemuda itu. Jenderal Bima terdiam beberapa saat, wajahnya memerah karena gengsi. "Kamu pikir, dengan sedikit kesuksesan kamu bisa menandingi derajat keluargaku? Jangan mimpi," katanya keras. Namun sebelum ia melanjutkan, salah satu tamu penting, seorang komisaris polisi senior, maju ke depan. "Bima, jangan gegabah. Saya justru kagum dengan pemuda ini. Tidak banyak anak muda yang bisa bangkit dari jalanan lalu sukses seperti dia. Kita perlu anak bangsa seperti Raka ini." Ucapan itu membuat suasana semakin heboh. Para tamu mulai mengangguk-angguk setuju, bahkan ada yang menyalami Raka dengan bangga. Putri yang sejak tadi duduk lesu, kini berlari keluar. Saat matanya bertemu dengan Raka, air matanya langsung mengalir. "Raka," bisiknya, sebelum akhirnya ia memeluk pemuda itu di depan semua orang. Semua tamu terkejut. Jenderal Bima dan istrinya terpaku, tak percaya Putri berani melakukan itu. "Aku tidak peduli dengan perjodohan ini, Ayah. Aku mencintai Raka. Dia sudah membuktikan dirinya. Kalau Ayah tetap memaksaku, lebih baik aku pergi dari rumah ini." Suara Putri bergetar, tapi penuh ketegasan. Kata-kata itu menghantam hati sang jenderal. Ia terdiam, matanya beralih ke wajah para tamu yang kini memandanginya dengan sorot tajam. Harga dirinya sebagai pejabat tinggi dipertaruhkan. Jika ia terus menolak, ia tahu semua orang akan melihatnya sebagai orang sombong yang tak bisa menghargai kerja keras seorang pemuda. Dengan wajah menegang, akhirnya Jenderal Bima menarik napas panjang. "Baiklah," katanya lirih. Semua orang menatapnya tak percaya. "Kalau ini memang pilihanmu, Putri, Ayah tak bisa melarang lagi. Tapi ingat, Raka, jangan pernah kau kecewakan anakku, atau kau akan berhadapan langsung denganku." Raka menunduk dalam-dalam, lalu menjawab mantap, "Saya berjanji, Pak. Saya akan menjaga Putri dengan seluruh hidup saya." Tepuk tangan meriah menggema dari para tamu undangan. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi penuh haru. Bahkan beberapa tamu terlihat menitikkan air mata menyaksikan cinta tulus yang akhirnya menemukan jalannya. Putri menggenggam tangan Raka erat-erat,
dan Raka mengeluarkan cincin sederhana yang dulu pernah terjatuh. Meski cincin itu berkarat, ia memberikannya kepada putri dengan senyum tulus. Ini cincin yang dulu pernah kutawarkan padamu. Biarpun sederhana, ini lambang perjuanganku. Dan suatu hari, aku akan menggantinya dengan yang lebih baik. Putri menangis sambil mengangguk. Aku menerimanya, Raka. Karena bukan cincin yang penting, tapi hatimu. Malam itu, seluruh tamu menjadi saksi. Anak pangjalanan yang dulu dihina dan diusir, kini kembali dengan kehormatan, cinta, dan kemenangan. Dan semua orang, termasuk keluarga jenderal, hanya bisa tercengang menyaksikan bagaimana takdir berbalik dalam waktu singkat.